لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita diberikan keluasan di dalam ilmu, keluasan di dalam waktu, keluasan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bahagian termulia di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu dipermudah untuk bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula nanti jadi dipermudah diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah sebuah majelis berkumpul itu ada cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulialah majlis yang di dalamnya disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah bagi kita, mulialah bagi kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan dan juga ilmu yang bermanfaat. Melanjutkan kajian kita yakni di dalam Al-Babusani wa Salasun fi Fadilati Tawadhu. Ini adalah bab yang ke-20. Kita membahas fadilah atau mengenai keutamaan daripada tawadhu, ya. Al-Fatihah di hadzal muallif wa li abaina wa li ummahatina wa li asatijina wa li masyaihina wa li muallimina khususan Kiai Haji Nasr Abu Bakar bin Mustafa wa ila Kiai Haji Ahmad Fajri bin Kiai Haji Saifuddin Sulhi, Sumailaru Kiai Haji Abdul Qadir Jailani bin Kiai Haji Ilyas, Sumailaru Kiai Haji Abdul Qadir Jailani bin Kiai Haji Abdul Karim, Sumailaru bin Haji Muhammad bin Haji Salim bin Haji Kacit, Sumailaru Wan Abu Bakar bin Haji Ghazali, Wailaru Haji Kinton Patoni bin Haji Mirun, Wailaru Haji Zaini bin Haji Sarmili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, Inna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa darajatu fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid darin. Wa qala ta'ala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Pengarang kitab ini mengatakan dan menuliskan di dalam kitab ini bahwasanya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah, ya. Inilah negeri akhirat, ya. Negeri akhirat itu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ard. Kami jadikan untuk orang-orang yang dia tidak ingin menyombongkan dirinya dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang beriman itu dia nggak menyombongkan diri dan dia nggak mau berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Wala fasadan, ya. Jadi nggak juga dia merusak-rusakan itu, ya. Jadi jangan sampai orang beriman itu buat kerusakan di muka bumi ini, ya. Begitu pula jangan menyombongkan dirinya. Wal akibatu lil muttaqin, ya. Dan kesusudan itu
ya pastinya adalah balasan gitu ya. Keutamaannya itulah adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah balas. Ya, Allah balas. Tentunya nanti balasannya adalah kalau disebutkan adalah akhirat, ya itulah akhirat yang disebutkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan sebelum masuk surga banyak ya. Ya, nanti ya minimal di alam kubur kita mati ini kita nggak ditanya macam-macam, yang kita dapatkan adalah nikmat kubur. Begitu. Ya sebelum kita masuk kubur ya setidaknya kita mati dalam keadaan husnul khotimah gitu. Nggak dapat kita yang namanya syakaratul maut, masyaallah ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti di dalam segala urusan dunia kita, dalam segala urusan akhirat kita. Nah, di dalam makna ini ayat maka terkandung makna tawadu. Ya. Maka terkandung makna tawadu, yakni dia tidak menyombongkan dirinya dan dia tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau kita kan tinggalnya di bumi ya. Ya, di bumi ini banyak ciptaan Allah. Ya, enggak kehitung sama kita ya. Nikmatnya juga begitu. Kita nggak bisa ngitung nikmat Allah. Ya. Tapi kita yang ngerasain nikmat Allah. Gitu. Cuman kita kadang nggak sadar nikmat yang terkecilnya itulah adalah sebenarnya nikmat yang besar dari Allah. Kita nganggap remeh kan nikmat gitu kan, remeh aja. Ya. Tapi padahal itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sekiranya napas berapa lama sih kita narik napas gitu ya. Kan cepat benar ya. Ada oksigen yang masuk ya. Coba kalau kita misalnya beradanya di pabrik dan sebagainya. Ya, ini kan segar bener nih, ada asapnya ya. Tapi kalau di pabrik bisa kita nyium apa? Nyium baunya asap. Masih untung asapnya masih ada oksigennya gitu loh. Alhamdulillah. Ya, ada yang udah gak bisa bernapas, ya dikubur juga. Gitu. Alhamdulillah, itulah yang Allah berikan kepada kita segala nikmatnya, baik yang besar maupun kecil. Tidaklah boleh kita meremehkan segala nikmat itu. Makanya itu adalah salah satu ciri orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya berbeda terbalik dengan tawadu ini berbeda terbalik dengan akhlakul majmumah ya, akhlak yang buruk ya. Kita membahas adalah akhlakul mahmudah ya, akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia ini adalah tawadu ya. Tapi kalau akhlakul majmumah ya seperti riya, kemudian takabur sombong ya. Kemudian ujub, bangga diri yang berlebihan gitu ya. Kemudian lagi iri dengki ya. Kan kita sering dengar tuh ya. Ada orang sombong, ada yang riya, ujub, iri dengki, kan beda-beda tuh maknanya ya. Kalau kita sebutkan riya itu dia ingin mendapatkan penghargaan orang lain. Ya. Dia ingin mendapatkan pujian orang lain. Setiap perbuatannya pengennya dipuji oleh manusia. Dia nggak peduli pujian Allah gitu. Padahal kalau Allah muji, manusia pasti muji. Tapi yang dicari utama adalah pujian Allah. Itulah dia orang-orang yang berlaku riya, yang dia pura-pura di dalam amal ibadahnya. Contoh sholat, ya. Sholat kan kelihatan banget, rajin banget calon mantu gua. Padahal memang hatinya biar gua kelihatan cakep sama calon mertua gitu ya. Riya gitu, beramal begitu juga. Ya pengen dilihat gitu ya. Semennya kan yang dijual semen 3 roda. Dia bikin, saya nggak mau semen yang 3 roda, saya yang mau rodanya 4. Ya, saya maunya adalah semen 4 roda. Saking riaknya begitu. Ya. Jadi ada yang dia carikan itu di dalam mencarikan pujian Allah orang atau makhluk lain. Kemudian apa? Kemudian selain daripada riya itu adalah takabur, menyombongkan diri. Nyombong diri itu kan sebenarnya dia menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang disampaikan melalui manusia, kiai, ulama ya, orang-orang soleh. Dia sombong ya, merasa dirinya lebih daripada orang lain gitu ya, karena dia nolak kebenaran itu. Begitu pula kaum musyrikin atau kafirun ya, yang banyak di zaman Rasulullah SAW. Kita juga sama banyak sebenarnya ya, cuman kan nggak ketahuan ya, yang banyak kan munafiknya ya. Nah, itulah dia takabur, itulah dia sombong. Dia menolak ya yang datang kebenaran itu dari Allah dan dari Rasulullah SAW.
Padahal kita udah diajar sama guru ngaji kita, diingetin sama guru ngaji kita, buat apa ngaji gitu juga ya. Ya paling dia datang makan baca yasin gitu ya, minum itu baca doa, begitu baik ngaji dari malam Jumat lalu sampai malam Jumat sekarang. Ya, dari minggu lalu sampai minggu sekarang ngaji emang begitu baik Pak, duduk aja begini. Kalau kata guru kita, emang mau ngaji bagaimana bakar musola gitu ya. Kan guru kita kan begitu. Lah emang ngaji begini. Emang karena kita saling nasihat-menasihati dan itu adalah keberkahan kita saling nasihat-menasihati. Nah, janganlah kita termasuk orang yang sombong. Kemudian ujub, bangga diri. Ya semuanya itu pengen amal kita itu paling besar daripada yang lain. Ya, itu kalau gak gua tuh, begitu. Kalau gak gua gitu. Lah ini penyakit kita nih, Pak. Penyakit pemimpin-pemimpin ini. Ya, mau pemimpin agama, mau pemimpin pemerintah, mau pemimpin masyarakat, ada tuh begitu. Karena dia punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain, begitu. Baik dari misalnya dari kekuasaannya, dari hartanya dan sebagainya. Ya seakan-akan hanya dia yang bisa beramal baik begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah daripada akhlakul majmumah ini adalah iri dan dengki. Pokoknya iri dengki nggak pengen orang lain sukses gitu Pak ya. Nggak pengen orang lain itu bahagia, ya itu namanya iri, ya nggak pengen Pak, ya. Karena apa? Karena dirinya nggak mampu, jadi kalah prestasi lah. Kan ngiri begitu. Ada yang membandingkan dia lebih tinggi dari dia, ya iri dia kemudian dia dengki. Jadilah itu dia namanya penyakit hati. Nah itulah yang kita zikir kalimat tauhid, ngaji ini sebenarnya untuk kita membuang sifat-sifat itu. Kita baca sholawat untuk nenangin diri kita, menjadikan hati kita ini selalu mudah mendapatkan masukan-masukan ataupun hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngaji Pak, nggak apa-apa berat-berat kaki nggak apa-apa, masih beruntung kaki kita berat masih bisa ngelangkah daripada kaki kita ringan nggak bisa ngelangkah. Paham maksud saya? Kaki kita ringan nggak bisa ngelangkah, mumpung kaki kita masih berat masih bisa melangkah. Bapak kalau bisa kakinya dikiloin berapa kilo? Tapi ada yang di sana dia nggak punya kaki ya mau ke musola jadi nyesel ya. Ya musola nggak ada tempat masuk roda 3 kan ya, roda kursi roda. Makanya nggak apa-apa Pak, ngaji emang berat, ngaji itu berat. Tapi karena beratnya itulah Allah kasih ganjaran yang banyak. Nah, tawadu bagian daripada akhlak mahmudah. Nah, kita udah bahas masalah istiqomah. Nah, kita bahas sekarang adalah tawadu. Wa tawadu'u idharut tanzuli anil martabati liman yuradu ta'zimah. Jadi tawadu itu adalah menampakkan lebih rendah dari suatu kedudukan kepada orang lain ya yang menghendaki pengagungan terhadap dirinya. Jadi nggak mau banyak-banyak dipuji kita kira-kira gitu ya. Orang ini nggak mau banyak dipuji. Ya, jadi nggak terbang gara pujian, nggak jatuh gara-gara cacian. Ya, kan sering ini lagi rame-ramenya ya di Jakarta lagi rame Pak. Jadi nggak tinggi, nggak terbang gara-gara pujian, tapi juga nggak terpuruk gara-gara cacian. Ini orang-orang tawadu sebenarnya ini, ya. Nah, kemudian wakila dan dikatakan juga huwa yakni tawadu tadi ta'zimu man fawqahu li fadlihi, yakni dia mengagungkan orang lain yang berada di atasnya karena ada keutamaan di orang itu. Ya. Padahal mah keutamaan ini adalah keutamaan di dalam ilmu, kemuliaan, adab, ya. Dia malu karena diri kita ini berasa atau dirinya itu berasa enggak seperti dia, belum seperti dia, padahal dia sendiri sebenarnya udah beradab, kira-kira gitu. Nah, itu tawadu. Jadi tawadu ini kepada adab ya lebih banyak nampak nih. Di pesantren udah mulai diajarin, Pak. Jadi kalau ketemu guru ya itu pun nggak boleh tidak berjalan di depannya. Kalau ada kiainya jalan ya mereka berhenti. Kan begitu ya. Itu belajar adab, tawadu. Karena di masyarakat akan seperti itu, Pak. Kepada orang tua ya. Bapak masih alhamdulillah cium tangan ya.
Masih ada orang tua kita cium tangan, ngapa tabar cari keberkahan kemuliaan. Tuh lantaran berkah Pak kita sehat walafiat. Tuh gara-gara orang tua kita karena berkahnya ya kita masih diberikan kenikmatan yang lain. Begitu. Nggak apa-apa, alhamdulillah kita masih ada orang tua, cium tangannya, cari berkahnya ya. Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan ulama-ulama orang tua gitu. Ya. Nah, kemudian wakila dan dikatakan juga tawadu itu huwa antakhda'a lil haqqi. Jadi tawadu itu adalah dia tunduk kepada kebenaran. Ya. Jadi bukan yang salah yang dicari, benar. Dia tunduk kepada kebenaran. Ya kalau salat ya salat, puasa, zakat, silaturahim dia tawadu dia. Dia enggak melawan kepada nasihat-nasihat baik. Dia enggak melawan kepada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun yang datang dari Rasulullah ataupun melalui nasihat-nasihat alim ulama. Kan al ulama warasatun anbiya. Yang sudah pasti yang diwariskan kan ilmu akhlak, adab, kemuliaan akhlakul karimah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tawadu ya mestinya dia tunduk kepada kebenaran ya. Wat naqada lahu dan juga dia patuh kepada kebenaran itu. Dia taat, dia patuh, itu tawadu ya. Jadi nggak ngelawan arus beneran ya. Ini kadang-kadang udah dikasih nasihat ngelawan baik, bilangin apa namanya ngomong di belakang, di depan dia, di belakang ngepelin. Iya, itulah. Masya Allah. Ya. Nah, itulah tawadu Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillah." Ya. Barang siapa orang yang dia merendahkan diri karena Allah. Jadi merendahkannya diri itu karena Allah. Tadi karena kebenaran datangnya dari Allah. Ya. Makanya dia itu bersikap rendah diri karena Allah. Bapak sujud tuh. Bapak sujud pada tingkatan terendahnya sebagai seorang hamba. Bapak sujud kan? Ya guru kita sering ngajarin ya kalau sujudnya mah benar-benar dapetin tasbihnya yang terakhir itu suruh banyakin katanya gitu ya. Ya waktu terdekat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baca tasbih ya. Tasbih kan kita sudah bahas masalah tasbih ya. Tasbih itu setengah daripada timbangan amal ya. Jadi dengan tasbih ini amal kita yang kurang itu disempurnakan. Mari sering baca gitu habis sholat tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh begitu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, kan begitu boleh. Atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh begitu. Atau subhanallah ya. Masya Allah, banyak Pak. Sebenarnya ringan di lidah, berat di timbangan. Ya. Ringan di lidah, berat di cuman malas dilakukan. Iya, karena malas dilakukan. Nah, mudah-mudahan kalau tahu ilmunya mah besok kita nggak malas lagi buat yang begini-begini. Orang ringan sih, tapi pahalanya berat. Kan kita pengennya kerja juga ringan, pahala banyak, gaji gede. Masa sama Allah begitu? Padahal Allah udah ngasih, kita masih kagak mau juga. Ringan, pahalanya masih kagak mau juga, itu sama Allah kita begitu. Makanya sering tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah ya. Mudah-mudahan tuh jadi nanti lisan kita udah terbiasa dengan zikir ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati kita ini adem ya, tenang ya. Hati kita ini ceria aja gitu buat kebaikan. Nah, maka kemudian man tawadha'a lillah, siapa yang bersikap rendah karena Allah, li ajali azamatillah, yakni dia mengagungkan Allah. Jadi Allahnya yang diagungkan, Allahnya yang dimuliakan ya. Rafa'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya, akan mengangkatkannya.
mengangkat dia derajatnya dia, mengangkat dia kepada derajat yang paling baik, ya. Apa itu? Fid dunya wal akhirah, yakni di dalam kemuliaan dunia, derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Di dunia aja udah kita dimuliain, Allah yang janjiin, Nabi Muhammad yang mensabdakan, ilokan amat kita masih ragu nih mau begini-begini. Yang ngomong Nabi, masa kita kagak percaya? Kita dapat balasannya dunia wal akhirah. Kemudian lagi disambungkan, wa man takabbara, dan siapa orang yang dia takabur, dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk Allah, ya. Wada'ahullah, maka Allah yang ngerendahin dia. Allah yang bikin rendah dia. Manusia bisa ngerendahin, ya. Tapi Allah lebih merendahkannya. Jadi siapa yang dia tawadu karena Allah, maka Allah ninggiin. Tapi barang siapa yang takabur, maka Allah akan merendahkan. Kan Fir'aun begitu, ya. Sombong dia, ya. Abu Lahab begitu, ya. Kemudian Masya Allah. Jadi kita ini sebenarnya banyak dikasih kesempatan untuk berbuat kebaikan yang ringan-ringan, ya Pak, ya. Cuma kadang-kadang kita mah terlalu kepikiran beratnya sih, jadi berat semua. Itu. Padahal mas sekarang begini ya Bapak. Itu sepanggulan ada semen 40 kilo. Yang kecil aja sanggup ngangkat. Ya. Umurnya udah tua. Ilo kan yang muda, yang badannya kagak kuat ngangkat. Logika nggak Pak? Semen 40 sak. Kemarin tuh saya perhatiin nih, ada yang kecil badannya tadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 40 sak, 4 kali 40 kilogram dia masih sanggup. Itu yang udah tua, bahkan kecil badannya. Ya. Saya nggak sebutin orangnya, main gitu baik. Tapi ada yang besar badannya keker, tibang satu ngajak orang. Gotong. Berat banget rasanya. Emang begitu kita mah. Karena kita yang seringkali memberatkan diri. Padahal mah mudah, kita banyak banget. Amal kita banyak banget yang gampang-gampang. Ya. Oleh karenanya buat ibadah ikutin aja caranya. Pasti mudah. Cuma kalau kagak pakai caranya, kagak mau nanya, ya susah. Ya. Misalnya begini, Bapak kan nanya kemana Kebayoran. Ada yang bilang ke sono, ada yang bilang ke sono, ada yang ke sono, ada yang ke sono misalnya. Ya. Padahal ada bacaan itu di situ. Bayoran ke sana. Ada yang bilangnya ke sana. Enggak salah sih ke sana, cuman muter dulu. Padahal kalau kita cerdas, kita udah nanya, tapi kita lihat dulu mana arah. Oh, itu ya. Berarti kan kita sebenarnya lebih mudah. Karena kita membaca situasi. Begitu, enggak nanya mulu. Kan kita gampang nanya ya. Kalau nanya lebih gampang. Nanya lebih gampang. Padahal kalau kita mau cerdas di sedikit, kita selain nanya bisa baca Pak. Kita punya Google Map ya. Sebelum nanya, ini kira-kira kan kita berarti punya kira-kiraan itu. Sama kayak arah kiblat begitu. Ya, kayak arah kiblat kemana sih kiblat kan di suatu tempat kadang-kadang yang daerah kita nggak kenal ya. Ya kadang-kadang kita gimana sholat baik, ya. Tahu-tahu bukan arah kiblat, bukannya ke arah kiblat, ya. Tahu-tahu ngebelakangin. Karena kita yang bikin susah. Padahal kalau kita mau cerdas sedikit, selain nanya, ya kita lah cari posisi matahari ada di mana. Kalau siang udah asar gitu ya. Kalau siang mah misalnya siang juhur kan adanya di tengah. Tapi kalau kira-kira jam 3 jam 4 mah kan matahari udah tergelincir. Kan kita bisa baca. Kira-kira matahari ada sebelah sono. Kan yang kita tahu matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Kalau kira-kira matahari adanya udah mengarah ke barat, berarti barat kira-kira udah ke sono. Kalau udah jam segini mah itu tanda Pak. Makanya kita pinternya sedikit begitu nggak apa-apa. Jangan nanya doang ya. Nah, banyak cara kita untuk mempermudah di dalam ibadah kita agar ibadah kita itu tidak memberatkan kita. Nah, jadi siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkatkan derajatnya. Tapi barang siapa yang dia takabur kepada Allah, maka Allah akan merendahkannya, ya. Masya Allah. Nah,
Wa fi riwayati li Abi Nuaim, ya, di dalam sebuah riwayat dari Abi Nuaim, man tawaddu'a lillah, siapa orang yang dia bersikap rendah karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, maka Allah akan bangkitkan atau meninggikan baginya, ya, ditinggiin nama Allah. Fahuwa fi nafsihi, maka ia di dalam dirinya, dia pandang dirinya adalah dhaif, ya, lemah. Jadi dia menganggap dirinya lemah. Bukan lemahnya karena memang dia nggak berapa, tapi dia merasa lebih lemah dari orang lain karena Allah begitu. Dia ilmunya tinggi, tapi dia nggak mau merasa dirinya ilmunya paling tinggi, enggak, ya. Dia paling kaya, tapi dia nggak merasa dirinya paling kaya, ada yang lebih kaya, begitu, ya. Wa fi anfusin nas, namun di dalam pandangan manusia yang lain, ya, azim, orang itu adalah besar. Jadi orang kaya nggak ngaku-ngakuin kekayaannya, kaya banget kagak gitu ya. Ya, inilah rezeki yang Allah berikan kepada dia, begitu banyaknya, ada hak orang lain. Ya, dia tunaikan kebenaran itu, dia tawadu. Jadi tawadu itu bukan urusan kaya miskin, Pak, sebenarnya, ya. Jadi tawadu itu bukan ukuran ulama ataupun masyarakat awam, ya. Tawadu itu kepada sikap siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mestinya. Ya, karena saya mau tawadu kalau jadi orang kaya aja, enggak begitu. Seringkali kita mensandingkan tawadu kepada orang fakir, ya. Padahal salah juga gitu, ya. Dia pada posisi mana saja itu sikap tawadu. Cuman bagaimana dia memanfaatkan dan menyesuaikan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia orang yang tawadu. Yang tadi saya katakan tawadu itu adalah mengagungkan orang yang lain itu yang berada di atasnya, atau karena keutamaan yang dimilikannya di dalam urusan agama, begitu, ya. Dia tunduk kepada kebenaran dan patuh kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man takabbara, dan barang siapa yang takabur, dia sombong, wada'ahullah, Allah pasti akan merendahkannya. Nggak usahlah sombong kita, ya, musola udah jadi begini, ya. Bukan lantaran kita, Pak. Kita mah cuman ngelayanin, ya. Ada bahasanya mah kita mah punya lahan, punya petakan, ya. Kita bangun sama-sama, bukan orang sini doang, orang mana-mana pada bangun. Ya, jadi bukan lantaran kita doang. Kita rame-rame, ya, ini umat. Ini urusan umat. Musola jadi karena urusan umat, ya. Karena memang buat umat. Sebagus-bagusnya juga rumah ibadah, kalau nggak dibagusin secara akhlaknya, kemakmurannya juga sama aja. Ya, banyakan orang pada sholat di rumah. Ya, banyakan orang sholat di rumah, ngaji di rumah. Kan sekarang begitu, ngaji aja di rumah jadi sih, udah ada YouTube, ya. Ini di channel Sedikiyah juga, ya. Yang nggak sempat ngaji di channel Sedikiyah udah siap, ya. Cuman juga jangan begitu. Ya, mikirnya nggak apa-apa gue ngaji sama guru-guru lain, ada channelnya, ya, Gus Baha official, gitu kan, Ustadz Abdul Somad official, ya kan, begitu. Kan bagusnya kita datengin guru-guru kita itu, gitu, ya. Kita hadir di dalam majelis-majelis, nggak apa-apa, ini wawasannya di dalam, ya, pakai channel-channel silakan. Tapi taklim itu yang namanya mengaji, berguru, ya harus ada murid, ada guru, gitu. Ya, berhadapan begitu. Nah, begini, ini namanya ngaji, ya. Nah, orang yang takabur, waman takabbar wada Allah, maka Allah akan merendahkan dia, ya. Kalau udah merendahin manusia lain juga nanti akan merendahkannya, Pak. Ya. Nah, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak sekalian di dalam memahami akhlakul mahmudah ini, kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Level kehidupan kita kan masing-masing beda. Dari pengetahuan aja udah pada beda-beda, ya. Dari gelar aja udah beda-beda. Dari cara berpikir udah ketahuan beda-beda.
apalagi tenaga juga ada yang kuat ada yang kagak kuat. Harta begitu ya, ukuran harta ada yang kaya ada yang miskin, ada yang sedang-sedang saja. Hari ini nggak punya duit, besok nggak punya beras, tahu-tahu ada yang datengin padahal kagak punya tuh Pak, tapi makan gitu karena Allah udah janji urusan rezeki mah ya, makan urusan makan mah ya, paling urusan lain yang di belakangin ya, urusan kondangan, urusan tabungan di belakangin, tapi urusan makan pasti makan Pak ya, entah makannya apa pasti makan ya, karena masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, kita semuanya punya karakteristik yang berbeda masing-masing ya, di dalam kehidupan kita baik secara fisik, secara jasad ini atau secara batin kita beda-beda Pak orangnya ya. Ada yang memang hatinya nih mungkin kita itu sama nasihat gampang iya lah gitu, kalau dinasihatin iya emang Bang gampang, tapi ada yang dikasih nasihat susah. Itulah karakteristik kita, semuanya beda-beda, latar belakang kehidupan kita semuanya beda-beda, umurnya aja udah beda-beda. Nah, bagaimana kita mensikapi tawadu ini dalam kehidupan kita? Oleh karenanya jadikan tawadu ini sesuai dengan yang kita miliki ya. Ya, inilah yang bisa saya kerjakan, tapi jangan sampai saya tidak mengerjakan apa-apa, begitu maksud saya. Inilah yang saya bisa kerjakan karena saya tahu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salat udah bener nih, salat adalah kebenaran dari Allah, maka kita salat. Kalau sholat saya baru bisa yang 5 waktu Bang Adung, yang sunahnya belum, nggak sempat dipanggil bos, kerjain yang 5 waktu karena itu yang fardu. Mulai ngaji dikit-dikit, dikasih pengetahuan tentang keutamaan sholat ba'diyah qobliyah, itu kan dia tambah pengetahuannya, terima itu sebagai suatu ilmu karena itu kebenarannya. Yang tadinya sholat fardu doang, sekarang saya udah perhatiin ini musola kita nggak ada yang langsung pergi Pak ya, habis maghrib ada yang langsung pergi, habis isya ada yang langsung pergi ya, pada sholat ba'diyah dulu. Cuma kalau subuh sama asar kayaknya langsung pada pergi Pak ya, karena apa? Karena memang nggak ada sholat ba'diyah. Itu berarti ada kebaikan-kebaikan kita kan yang kita perbaiki. Lah kapan lagi Pak? Kapan lagi? Teman-teman kita udah banyak yang meninggal, teman-teman kita udah banyak yang mati, kita cuma nunggu giliran mati. Oleh karenanya adalah kita ya sesuaikan aja ibadah kita sebagaimana apa yang ada pada diri kita dan terima kebaikan nasihat sesuai dengan ada pada diri kita. Tapi kita harus mau untuk berbuat lebih baik, begitu aja ya. Jangan kita pikir mau udah begini udah cukup, jangan, harus lebih ya, harus lebih. Caranya ya pelan-pelan. Nah, jangan sampai kita ingin naik ke atas genteng lantai 3 kita nggak pakai tangga ya. Kita naik pohon aja kita masih pakai tangga ya, kecuali udah bisa manjat aja nggak langsung nyampe atap kan, berarti kita panjat dulu kan. Anggaplah kita nggak bisa manjat, kita pakai tangga dah, kita mau sampai ujung kan ada anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga ya. Yang kagak bisa naik tangga jangankan tangga anak tangga keempat, anak tangga pertama juga dia geged apa kalau geged itu namanya, yang kagak bisa naik tangga ya gemeter ya, apalagi naik tangga kedua, ketiga, keempat dia makin geged, makin gemetar. Orang biasa karena nggak biasa. Tapi kalau orang udah biasa kebaikan, jangankan anak tangga ke-5, ke-10, ke-15 ya, buktinya ini Asidikya sampai berapa? Lantai 3 ya kan, anak tangga kan tinggi banget Pak ya, tapi nyampe ke ujung ya, sampai udah nyampe ke ujung itu karena apa? Karena kita punya akal, punya pikiran. Kan nggak mungkin kita pakai tangga doang, berarti kita bikin tempatnya dulu, bikin stegerannya dulu, kan begitu Pak. Nah, itulah kita semuanya bapak-bapak, para saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak pembahasan tentang tawadu, tapi saya sudahi sampai sini saja. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya, kita menjadi orang yang lebih tawadu di dalam segala hal kehidupan kita semuanya. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para jamaah, para pengurus, para pimpinan masyarakat, para guru-guru, sahabat-sahabat, keluarga, abang saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya semuanya sekalian, yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu tentunya yang selalu ambil bagian di dalam kegiatan majelis taklim, ya ini dalam renovasi musola sehingga sekarang sudah selesai, mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu lagi kita selesai pembangunan musola ini ya. Kemudian lagi para donatur, para pemirsa, pirsawan, penonton, sahabat-sahabat saya yang jauh yang dekat ya, yang senantiasa nonton
channel Asidikia, yang dengan channel Asidikia ini kegiatan-kegiatan talim dan juga kegiatan renovasi musola itu dapat dilihat oleh pemirsanya semuanya, dan segala doanya, segala bantuannya kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pahala yang terus mengalir, berkah yang terus bertambah, dan juga kebaikan-kebaikan yang terus lebih mulia, dan Allah ganjarkan kebaikannya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatir rasul sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi'ani sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waghfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Waghfir lana walidina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li ahbabina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li ashabina wa li aqrabina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li asatijina wa li mashina wa li muallimina wa li man asna ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afri alaina sabran wa sabbit aqdamana wa sunna alal qawmil kafirin. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqnina bit taqwa jamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita dapat menjalani infak dari sebagaimana diberikan pada malam hari. Jadi jemaah yang belum menjadi doa, barangkali ada yang dibutuh, ada yang perlu disampaikan. Yusuf.